Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra dengan NIM A1Q1200007. Mata kuliah Instrumen Non-Tes dalam Bimbingan dan Konseling dengan Prodi Pendidikan Bimbingan dan Konseling. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang observasi, yaitu pengertian observasi, jenis-jenis observasi, kelebihan observasi, kelemahan observasi, cara mengatasi kelemahan observasi, dan persyaratan observer yang baik. Jadi langsung saja kita masuk pada judul pertama, yaitu pengertian observasi. Observasi atau pengamatan adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Judul kedua yaitu jenis-jenis observasi, di mana jenis-jenis observasi ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu observasi partisipasi, yaitu kegiatan observasi yang dilakukan dengan adanya pengamat yang terlibat secara dan aktif dalam objek yang diteliti. 2. Observasi sistematis. Observasi sistematis adalah kegiatan observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu. Kerangka-kerangka dalam observasi. Sebelum memulai kegiatan observasi, biasanya terdapat beberapa faktor atau parameter yang akan diobservasi. Ketiga, observasi eksperimental. Observasi eksperimental adalah observasi yang telah dipersiapkan secara matang guna untuk menguji atau meneliti objek tertentu. Judul ketiga yaitu kelebihan observasi, di mana kelebihan observasi ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian pula. 1. Alat yang langsung untuk menyelidiki bermacam-macam gejala. 2. Untuk observer, teknik observer lebih sedikit tuntunannya. 3. Memungkinkan pencatatan yang serampak dengan terjadinya suatu gejala. 4. Tidak tergantung kepada self-report. 5. Banyak kejadian-kejadian penting yang tidak dapat diperoleh dengan pengamatan langsung. 4. Judul keempat, kelemahan observasi, di mana kelemahan observasi ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Banyak kejadian-kejadian yang tidak dapat dicapai dengan observasi langsung atau observasi tidak langsung. Sesuai untuk peneliti kehidupan pribadi seseorang yang sangat rahasia. 2. Jika observer mengetahui dirinya untuk selidiki, mungkin dengan sengaja menimbulkan kesan yang menyenangkan atau sebaliknya. 3. Timbulnya kejadian yang tidak selalu dapat diramalkan, sehingga observer dapat hadir untuk mengobservasi kejadian itu. 4. Tugas observasi dapat terganggu pada sewaktu-waktu. Judul kelima yaitu cara mengatasi kelemahan observasi. Ada beberapa pula cara kelemahan observasi, yaitu 1. Untuk mengatasi kelemahan akibat keterbatasan manusia dalam menyimpan hasil pengamatan, baik dalam hal jumlah kesan yang bisa disimpan maupun lamanya waktu menyimpan, maka peneliti bisa memanfaatkan alat bantu seperti tape recorder atau kamera.
yang mampu menyimpan gambar maupun suara dalam jumlah yang nyaris tak terbatas. 2. Yang disebabkan cara pandang individu terhadap objek yang sama belum tentu dapat kesan dan penafsiran yang sama. Lantaran semua orang memiliki frame yang uniknya mungkin berbeda dengan yang lain, maka peneliti bisa menerapkan definisi operasional tentang objek yang diobservasi. 3. Akibat kecenderungan manusia dalam menilai sesuatu menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah mendasarkan pada sifat-sifat yang menonjol. Peneliti bisa melibatkan sejumlah observer yang lebih banyak untuk mengurangi subjektivitas dalam peneliti. Judul terakhir yaitu persyaratan observer yang baik. Persyaratan observer yang baik yaitu memiliki indera yang baik, di mana yang dimaksud dengan memiliki indera yang baik ini adalah indera penglihatan dan oederengan yang bukan hanya sehat tapi juga peka serta teliti. Karena tugas seseorang observer adalah mengamati tanpa diketahui bahwa dia sedang mengamati. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang baik atau jelas, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.